Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara as-samawati wal ard bisyamsi wal qamari wa nawwara qulubana bi nuri Muhammadin wa nawwara asrarana bi sirri huwiyatihi بسر مشاهدته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الفاتح الخاتم العاقب سيدنا محمد من كان مقامه في العرش محمودا وفي السماء أحمد وفي الأرض يسمى بمحمد صلى الله عليه وسلم. Ayahanda dan para guru, terima kasih sudah berhadir dengan undangan beliau Abuya Rizwandi Datuk Siri. Sesuailah nama beliau, Basirnya. Barunya istighfar wala nangih pulau. Baru beliau mewe awalan nangih pulau. Itulah guru ya. Dan alhamdulillah di Suraiko dulu Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Beliau kemudian dari beliau kami belajar zikrullah pertama. Setelah beliau tidak kuat, alhamdulillah Bapak, Ibu, Saudara, kemudian di sekitar kita alhamdulillah ada Buya Muhammad Nur ya. Namanya mirip. Dulu waktu diumumkan wafat Syekh Muhammad Nuruddin dikira orang yang meninggal beliau. Ya. Dan Syekh Maulana Muhammad Nuruddin itu Bapak Ibu, beliau mengijazahkan pula kakanda ambo beliau kemudoan ya, beliau basurau pula di kampungnya ke Bawadang. Alhamdulillah ya. Adapun Syekh Maulana Muhammad Nuruddin itu mambi kepada Syekh Ayas Sultani ya. Kurang tolang barumah ke kota tengah itu ya Bu ya. Suraunya ada tepi jalan tapi surau suluhnya akhirnya Buya Syekh Muhammad Nur yang meneruskan. Kalau di Poyolanse sampai orang rumah beliau, sampai beliau juga itu surau suluh 6 buah ya Pak. Surau Tobe, Syekh Muhammad Qasim, Syekh Buya Pakih, Buya Marajahan, Buya Masni itu di Baliak. Pak Uyun, Nasrul, Pak Uyun, 5, 6 ya. Jadi negeri 1000 suluk je baik kubuh kabupaten maupun kota aku. Cuma yang dapat nama negeri Kampar. Kampar negeri 1000 suluk ya. Dan beliau rais pimpinan Thariqah Mu'tabarah, kalau di Jawa disebut Jatman, dan beliau wakilnya di Siko, pimpinan Maulana Habib Lutfi yang sedang difitnah peluk ini. Mungkin ciri-ciri orang yang mengamalkan kaji itu difitnah-fitnah orang. Kalau beliau udah difitnah dulu dari gara-gara politik dulu ya. Sama itu Abah Lutfi itu watim pres politiknya lebih dahsyat daripada semua anggota dewan ya. Jam'iyah itu artinya organisasi Thariqah, tarekat mu'tabarah yang sahih, yang bersambung sanadnya kepada para imam lalu kepada Rasulullah. An-Nahdiyah, karena di kita di Perti ada dulu namanya Dewan Tarekat itu mati suri, maka ulama-ulama kita mengambil inisiatif untuk menghidupkan dan berpayung dengan Jamiah Thariqah Mu'tabarah. Sebenarnya kami ada mimpi awal-awal sampaikan kepada PB, pengurus besar Tarbiyah Islamiyah ya, di Jakarta. Tema yang muda-muda kita sampai namun tidak pernah ikut rapat karena tidak ingin aktif dalam organisasi struktural ya, baik di NU ataupun di Muhammadiyah ataupun di Jatman ya. Kita muallim saja, pengajar. Apa yang mau sampaikan kepada buya-buya muda, Buya Aldomi, Buya Asfi, itu orang-orang tarekat hebat luar biasa.
PRC ya, homework PR untuk tuan berdua, hidupkan kembali yang sudah mati suri, yaitu Dewan Tarekat. Dewan Tarekat Perti. Ya. Tapi Dewan Tarekat itu dulu bukan bagian dari Perti. Dewan Tarekat itu dulu diciptakan, dibuat oleh Syekh Abdul Wahid As-Salihi. Dewan Tarekat. Nah, kalau Buya berkenan, kita bangkit bantang terendam tu apa kira-kira. Kita mulai dari Pakumbuh, Kabupaten Berkota Beliau. Nah, nanti kita ikuti adab-adab orang bertarikah. Untuk ketua umum kita ambil beliau nanti yang sudah lama malang melintang di alam tarikah. Untuk pengurus harian kita cari nama muda. Sepakat nak? Ya. Terserah nanti Perti nanti mau memayungi atau tidak, tapi Dewan Tarikah mesti hidup kembali. Buya kan orang Perti kan? Apa kira-kira? Sesuai. Habis kalau di ujung kanan ojek. Jadi dengan ini kami mengharapkan supaya Jam'iyah Tarikah Mu'tabarah yang dipimpin Buya Datuk Seri lebih kuat, ya, lebih kuat insya Allah. Jadi bukan untuk menyaingi Jatman, tapi justru untuk menguatkan itu. Sebab jauh sebelum Jatman ada, sudah ada sebelum kemerdekaan Dewan Tarekat. Sebelum kemerdekaan Bapak Ibu, itu cikal bakal adanya tarbiyah Islamiyah. Jadi tarbiyah Islamiyah itu setara dengan NU kalau di Jawa, atau NW di Lombok. Itu payung rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di Sumatera. Bukan hanya Sumatera Barat, sampai ke Riau, sampai ke Aceh, sampai ke Medan, ke Bengkulu, Jambi, Lampung, bahkan ke beberapa wilayah di jiran kita. Alhamdulillah. Dan kini beberapa kawan-kawan dari jiran pun hadir, Buya. Jadi acara kita alhamdulillah lintas negara loh lah. Ada Pak Abdul Samad, Pak Haji ya. Alhamdulillah itu beliau mencari sandaran punggung dan beberapa akhwat-akhwat ribat di Malaysia. Alhamdulillah. Kalau hadrah Buya itu impor dari Tembilahan. Ya, alhamdulillah surau ribat lah baca Banglo di situ dibina oleh Bang Halim ya. Semoga Allah memberkahi beliau yang bersalawat dan yang membawa ke sini, amin ya rabbal alamin. Kalau perkenalan mungkin kini kurang lengkap perkenalannya. Biasanya ada ayahanda kami Syekh Nur Akmal, Nur juga depannya sebenarnya ada Muhammad tapi dihilangkan, Muhammad Nur Akmal. Ayah beliau bernama Muhammad Nur bin Abdul Hamid. Beliau baru meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Beliaulah yang mendidik Ambo pertama kali dan menghantarkan ke Abuya Syekh Muhammad Nuruddin dan ke Abuya Hasan Basri dan ke Abuya Nu'man Basir. Jadi kami untuk ngaji kitab ngaji ke Abuya Nu'man Basir dan Abuya Hasan Basri masih remaja Bapak Ibu. Pertama kali mendengarkan beliau mensyarah hikam umur 10 tahun, mensyarah saja. Tapi ngaji kitabnya sudah sanawiyah. Pertama dulu waktu Gus Dur menjadi presiden, itu Ambo kelas 3 sanawiyah MTSN SMP. Jadi kelas 3 SMP alhamdulillah di Surau Lamo. Itu Surau Iko tapi Surau Lamo yang mimpin waktu itu Abuya Kasril dan Buya Riswandi berdua. Gurunya 2, muridnya 3-nya. Makanya Buya Ainya satu celeh sampiang Datuk Cindo. Kami bertiga bersuluk di situ. Ya. Ujian di Ambo setiap kali zikir batu. Beliau sedang terlama zikir atau lanjutnya. Di akhir berdoanya, ya Allah, tidurkan Ar-Razi. Dia doa ahli zikir, setiap ahli zikir takallu. Ya. Cuma kalau orang umur masih 13 tahun ya.
orang cerita rabit apa natijah itu ya. Kalau anak tak mengerti istilah itu, cuma kita mengalami itu, alhamdulillah. Baru faham kalau sudah dewasa. Oh itu yang dialami itu awak lain loh. Alhamdulillah pemberian Allah lain tak betul, karena Allah Maha memberi rezeki. Alhamdulillah ya. Jadi guru 2, murid 3. Balas cara itu. Dari model itulah kini di Ribat di Jakarta, kemudian di Siko, kita menciptakan satu spirit dari Nabi, Bapak Ibu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Daud, hadisnya sahih, alaikum bil jamaah la tajtami ummati ala dhalalah, itu kira-kira ya. Bahkan ada hadis semua sataftariku ummati ala 73 firqah, akan terpecah umatku jadi 73, kulluha finnar, semua masuk neraka illal jamaah, kecuali al jamaah. Maka orang-orang yang diamanahi kemursidan pun kalau di Ribat kita buat mereka model jamaah. Jadi mentalkin berdua. Kalau seorang berarti ada yang mengawani yang lain. Sebab buya itu bukan nabi, mursyid itu bukan nabi. Kalau berdua-dua beko kini berbahaya. Tidak hanya nafsu kepada lawan jenis, kini muncul orang nafsu ke sesama jenis, dan itu ngakunya orang tarekat. Nah, itu mengerikan. Maka kita menciptakan ya namanya hayatul irsyad. Jadi karena pertilan gue aja dewan tarekat lain, kami gue hayatul irsyad, dewan kemursidan. Nah, mursyidnya mudah-mudahan sadonya, dan ahli baca kitab, dan ahli hadis, ahli tafsir sadonya. Jadi apa yang Bapak Ibu, para buya, para jamaah thariqah galaukan salamoko, bah kok banyak buya kita diserang deh orang, mana dalilnya bid'ah, itu deh buya-buya tuh beres tuh yang mengajar di Ribat. Alhamdulillah. Bapak Ibu, setelah kami mengambil thariqat Naqsyabandiyah, tapi sebelum itu kami mengambil samaniyah dulu kepada Abuya Hasan Basri ya. Abuya Hasan Basri itu guru juga beliau sadonya, jadi beliau yang senior kita kok, guru beliau sadonya kok, guru beliau sadonya. Tanyalah ke beliau, iya Buya, Buya Hasan Basri itu guru Buya kan sadonya. Tuh, tanyalah, sado beliau tuh berguru kepada Buya Hasan Basri. Wa ana asgharuhum sinnan ya, dan nambo murid paling ketek. Tapi alhamdulillah setiap Selasa malam Rabu kami mengaji di situ. Kini mau bertanya, dulu mau bertanya, bah kok Buya Hasan Basri membuat pengajian Selasa malam Rabu? Setelah ke Jawa, ke Arab, baru tahu kiranya Selasa malam Rabu itu malam nur, malam pengetahuan. Allah menciptakan nur dan menurunkan ilmu. Maka sampai kini di Ribat kami buat majelis hari Selasa sore sampai malam Rabu. Itu cara melestarikan ilmu dari guru ya. Kemudian kami kalau salawat, karena malam Jumat sudah banyak yang maulid, kami pindah maulid ke hari yang jarang maulid, Jumat malam Sabtu. Itu di Ribat alhamdulillah Buya Aldami pulang dari Tarim ya, beberapa ya, ada sebulan lebih. Kemudian kami hidupkan majelis maulid sintit doror. Biasanya berzanji kita pakai sintit doror. Bapak Ibu semuanya pakai serban, bentuk orang Arab benar, tapi hidung pesek. Ya. Jadi semua yang hadir tuh dalam maulid pakai serban, dan nikmatnya bukan main ya, memandangnya. Kira nampaklah muka-muka orang Nusantara, walaupun Nusantara kira asalnya orang Arab. Ada yang asalnya orang Cina kelihatannya sipit-sipit, ada yang muka Arab, ada yang muka India, ada yang Arab maklum, ada yang Arab sebenarnya. Itu Arab maklum lah Bapak Ibu. Setelah itu kami ikut, waktu itu sedang rame-rame, masih ingat Buya Malin Marajo, itu kenal ya. Dulu ambo termasuk orang yang menentang beliau tuh, cuma tetap hadir di majelisnya, di mana mengaji hadir sebagai apa? Spire.
Kiranya yang hadir pun tidak sadonya hatinya elok, tapi mau berhusnuzon yang hadir siang gini hatinya elok. Amin. Ya, karena niatnya silaturahim, bukan ingin menjadi mato-mato. Setiap selesai pengajian, ambo catat apa yang salah, apa yang aneh, kita lapor ke Buya Hasan Basri. Niat hati supaya Buya Hasan Basri memfatwakan beliau sesat. Jadi kira karakter kelah tuh dewa aja dulu. Madu domba Buya aja, Buya. Ambo sampaikanlah sekali ada kajian beliau yang aneh. Yang aneh itu Buya, ada kalimat dari Buya Malin Marajo. Kalaulah sampai hamba kepada fana, lah mengertinya dirinya yang sejati. Ketikanya sholat bersembahyang, entah siapa yang menyembah, entah siapa yang disembah. Itu kecil beliau. Oh, langsung catat Buya. Langsung kita catat kekufuran Buya Malin Marajo. Ateis, itu tidak ada Tuhan lain. Entah siapa yang menyembah, tapi yang disembah. Kita lapor ke Buya Hasan Basri, dipandangnya mbak, kemudian beliau diam. Diam saja, diam aja, tidak dijawab sama sekali. Kiranya diamnya guru membuat gelisah. Gelisah mau berhari-hari. Aku Buya diam. Minggu isbat, Selasa malam cek lain, ketika Ambo megang-megang kitab hikam beliau, masih ngajar hikam waktu itu sama Ihya. Apa kata beliau? Dia teh hikamku, dia teh ihyaku, masih ada kitab-kitab tasawuf yang lebih tinggi. Carilah sana. Kecil beliau. Kita mengira kitab hikam itu sudah paling tinggi. Ihya itu sudah dahsyat. Kiranya dete langi ada jo langi lah. Beliau meninggal tahun berapa? Meninggal 2002 ya? 2002. 2001 Datuk Hati 2001 beliau meninggal. Itu pas Ambo baru bisa membaca kitab Kunyang dengan lancar. Baru lancar baca kitab Kunyang, beliau meninggal. Menangis Pak ya. Harinya hari Senin, karena beliau ahli salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Senin, so. Kalau Rabu ya. Kalau Rabu berarti ahli ilmu beliau. Hari Rabu. Waktu kena doa cie, sedang di asrama, kapai masuk ke kelas. Datang orang gaya, akce beliau, oh ya lah pulang nak. Entah kejatuh, entah keduduk. Akhirnya kami tidak sekolah hari itu dan hadir. Ya. Pendek cerita Bapak Ibu, setelah beliau wafat 2001, 2004 kami istikharah berangkat ke Mesir atau berangkat ke Jakarta. 3 bulan istikharah, dari menggebu-gebu ke Mesir, dananya sudah ada sadonya, menjadi hati itu yuqallibul qulub, Allah merubah hati. Tidak ada minat ke Arab. Akhirnya pergi ke Jakarta. Di Jakarta itulah basobo orang-orang dan yang kitab-kitab yang disebut oleh beliau tahun 2000 ya. Ada kitab Fususul Hikam, ada kitab Bustanul Arifin, ada kitab Al-Futuhat Al-Maqiyah, macam-macam. Kira kitab itu ratusan puluh macamnya. Kitab yang lebih dahsyat daripada Al-Hikam dan Ihya Ulumuddin. Ada Al-Insan Kamil. Kini saudara-saudara di Aceh sedang kisruh karena kitab Al-Insan Al-Kamil ya. Kita doakan semoga mereka damai-damai aja ya. Fa aslihu baina akhawaikum, islahlah antara kedua saudaramu. Maka sampai kini kamu tidak pernah menjawab undangan baik dari kelompok A atau B di Aceh, sebab khawatir datang bukan mengislah, datang ambo khawatir malah mau memperparah dendam kesumat. Maka sampai kini sampaikan ke kawan-kawan di Aceh ya, kalau mendeliko kalau akan menambah mukhasamah, perseteruan, dialah kami menahan diri dulu ya. Sampaikan saja salam kepada guru-guru kedua belah pihak. Setelah itu Bapak Ibu, kami bersama guru
ahli tarekat Syaziliyah dari Yaman. Sebuah guru tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah TKN dari Jawa. Sebuah guru di Banjar, guru tarekat Nur Muhammad. Nah, dulu tarekat Nur Muhammad namanya. Ada Samaniyah tapi nama Nur Muhammad. Ada Syatari, ada macam-macam. Bahkan ada satu tarekat yang tertulis di kitab Jami'ul Usul namanya tarekat Khadiriyah, masih ada sebegini. Tarekat Khidir, ya, Khadiriyah. Waktu pandemi ada taraga ingin terhubung kepada sanad Idrisiyah secara langsung. Tiba-tiba 2 hari setelah itu ada syekh pula dari Yaman menelpon ingin silaturahim. Kira sampai di rumah ingin mengijazahkan kitab beliau, lalu mengatakan sini ada yang talqin, dibayatnya langsung tarekat Idrisiyah. Ya, ada dulu guru mantan kaji. Itulah ceritanya itu. Padahal 2 hari sebelumnya bergumam, ya Allah, ingin terhubung kepada Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Sidi Ahmad itu Bapak Ibu, itu ahli hadis, awalnya Syaziliyah. Beliau dibimbing Nabi Allah Khidir, berguru ke guru Zahir, tapi juga berguru kepada Nabi Allah Khidir dan ditalkin Nabi Khidir. Ya. Setelah berhasil, ditalkin langsung oleh ruhaniyah Nabi Muhammad SAW. Bolehkah itu ceritaan? Boleh, kitabnya menceritakan. Adakah nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat bersohbah ya Rasulullah? Ada enggak? Di Quran ada perintah. Akhir surah Ad-Duha, bunyinya amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka kisahkanlah, ceritakanlah. Adakah nikmat yang lebih utama daripada bertemu kepada penghulu alam semesta? Maka ulama kita nulis kitab kumpulan-kumpulan mimpi bertemu Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan mimpi ketemu Rasul tidak boleh diceritakan? Justru mesti diceritakan. Ya, fahaddits. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak boleh ceritakan, kami tanya mana dalilnya. Ini orang Wahabi kan itu kan? Tanya balik lah, mana dalilnya? Kalau ada buya tarikat meritu, la ta'assarta bil wahabiyah ya akhi, ya. Engkau setelah menjadi bersikap Wahabi pula bentuk orang Wahabi. Kalau orang Wahabi biasa. Tapi kalau orang tarekat meritu itu aneh. Apalagi mengecewakan mereka. Malu aku mungkin Ar-Razi muda tu sebuahnya Nabi adanya dah umur 70 kalau lehnya. Tapi buya-buya aku nak ada ngecek betul lah. Ya. Ya kalau itu pasti tidak hadir juga nih. Ya. Kata Imam Ibn Athaillah menulis kitab judulnya Lataiful Minan tentang kisah hidup gurunya Abul Abbas Al-Mursi. Apa kata beliau? Kalau ada orang mengingkari pertemuan dengan Nabi Muhammad atau Nabi Khidir, khusus Nabi Khidir, itu bukan apa-apa, dia sedang menceritakan makomnya. Sedang menceritakan apa maksudnya? Inyolun sampai ke situ leh. Jadi ingkarnya orang kepada suatu tanda nyolon sampai kepada makom itu, ya sudah kita uskut saja, diam. Maka kita tidak pernah tanggapi pula yang begitu dah. Bapak Ibu yang bukan Allah, ruhnya Nabi Muhammad itu masih hidup tak? Dek belum lagi PR cepet. Apa PR dari Buya tadi? Bapak ruh tu katanya. Ada lo PR ngaji Bapak ruh kan Boriana tuh. Nabi Muhammad itu masih hidup tak? Yang sudah wafat itu siapa? Tubuh Muhammad bin Abdullah. Kalau Nur Muhammad masih? Kalau Nabi Muhammad masih? Masih enggak? Yang meninggal itu atau kenabiannya? Berarti beliau masih nabi atau sudah berhenti jadi nabi? Ya masih nabi. Ya nah. Para syuhada di dalam Quran dikatakan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
jangan engkau mengatakan bahwa para syuhada itu mati. Mana yang lebih tinggi, para syuhada atau para anbiya, para nabi? Mana yang lebih tinggi? Kalau para syuhada tidak boleh disebut mati, bal ahya'un, tapi mereka masih hidup, ya. Walakin la tash'urun, kamu tidak merasakan karena kamu masih mengakui diri kamu, ya, ya, masih menonjolkan keakuan kamu. Di Quran ayat yang berikut yang lain, bal ahya'un inda rabbihim, dan justru mereka masih hidup di sisi Allah. Apa artinya? Kalau ingin bertemu dengan para syuhada, maka harus masuk ke hadirat Indiah, kedekatan dengan Allah. Taruh sobok. Kita ulang balik. Para syuhada hidup. Mana yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih sempurna, nabi atau syuhada? Kalau syuhada hidup berarti nabi lebih. Bahkan para syuhada hidup berkat nabi hidup. Itu rahasia Quran, ya. Al-Quran itu tidak mengatakan wala taqulu, jangan kamu katakan anbiya, para nabi itu mati. Tidak, itu terlalu tinggi. Cukup Allah mengatakan dengan kalimat yang sederhana, jangankan nabi, syuhada yang mereka hidup rohaninya karena berkah nabi itu tidak boleh dikatakan mati. Bapak Ibu, jadi berdosa orang mengecek nabi lah mati. Dosa adab orang yang mengatakan nabi sudah mati. Jadi hamba bertobat kepada Allah kalau pernah menyampaikan nabi sudah mati. Kenapa? Mengatakan pun diharamkan di Quran, apalagi mengatakan nabi mati. Itulah perkataan Imam Subuki. Imam Subuki itu murid dari Ibn Athaillah As-Sakandari, pengarang hikam, bahwa tidak beradab orang yang mengatakan nabi itu mati, nabi itu miskin, nabi itu segala macam yang buruk-buruk. Ulang lek, nabi hidup atau mati? Apa yang hidup dari nabi hari ini? Berarti kalau ingin jumpa dengan nabi, ketemu fisik atau jumpa ruh. Jadi nama sebut. Masalahnya ruh kita lah siap bersabuk atau belum pantas belum pantas lah. Itu masalahnya orang nan pantas, ya. Yang memantas Allah, yang memantaskan itu Allah, bukan pula mursyid. Tanyalah ke buya-buya mursyid kita, inginnya mengangkat si fulan tapi Allah mengangkat fulan yang lain. Betul ya? Awak baca cita-cita orang Quran nanti, tapi yang Allah kemudian beri nur kepada kalbunya, murid yang tidak disangka-sangka. Itu terjadi, ya. Kalau dalam tarekat sebelum zikir ada namanya rabitah. Apa makna rabitah? Itu cara rabitah. Arti rabitah ini lain, arti rabitah juga cara rabitah. Rabitah apa? Penyambung. Betul. Rabit, robat, ribat, itu artinya penyambung. Rabitah artinya penyambung ikatan kolbu ruh antara murid dan guru. Dalilnya ada di Quran, warabitu, ya. Dan saling berrobitohlah kamu, ya. Bapak ibu kecek kawan kita tidak boleh robitoh dah, syirik, mengena guru syirik. Dalam zikir takona guru syirik, kecek kawan. Padahal robitoh sebelum zikir, itu yang pertama. Jadi kita luruskan, robitoh itu sebelum berzikir. Bahkan seandainya teringat guru dalam zikir, syirik nak? Ya. Kalau syirik mengingat guru atau teringat guru dalam zikir,
Kita tanya kepada orang yang mensyirikkan Rabithah itu, apakah Tuhan dalam sembahyang tekana dunia? Ya, coba tanya kepada orang yang membatalkan Rabithah, karena haramnya Rabithah karena mengingat guru dalam zikir kecenya. Ya, kita tanya balik, lay Tuhan ketika sembahyang tekana dunia selain Allah. Ambo jamin 1000 kali 1000% mereka menjawab lai. Bah kira-kira musyrik nah tuh, lebih mulia solat atau zikir biasa? Solat. Perintah Allah aqimis salat li dzikri, solat itu hanya untuk mengingat aku. Kalau zikir tarekat latihan mengingat Allah. Kalau salah-salah orang latihan enggak ada. Keliru kita dalam berlatih enggak masalah. Tapi kalau dalam sembahyang kita mengingat selain Allah, itulah sebenarnya yang masalah. Dan semua orang yang membatalkan Rabithah rata-rata, jangankan inyo anti tarekat, orang bertarekat pun masih begitu. Tanyalah ke buya-buya lo, masih tekanan dunia juga. Ya. Jadi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, sholat kita belum layak diterima oleh Allah SWT. Cukup satu sholat diterima Allah itu sudah ada modal. Tapi sholat nan malah yang diterima Allah tuh. Hah? Jadi Rabithah syirik atau tidak? Rabithah itu Bapak Ibu dapat dijelaskan dengan dalil Quran dan Sunnah, sudah cukup ya. Satu kali Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, man awliyaullah, siapakah wali-wali Allah itu? Kok dalil Rabithah kok? Hadis Imam Ibnu Majah, Ahmad dan lain. Lalu dijawab oleh Nabi, man idza ru'u dzukirallah, orang yang jika engkau pandang, memandangnya membuat engkau ingat kepada Allah. Itulah sir daripada Rabithah. Kita ingat wajah guru waktu mentalkin, bukan sedang bergarah. Waktu apa? Mentalkin, membaiat. Maka saat itulah si murid ingat tata cara berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut Rabithah. Rabithah yang sebenarnya bukan kepada guru, tapi kepada sang maha guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, sanggupkah Tuhan bisa langsung menghubungkan kalbu kepada kalbu Nabi? Bakal tidak bisa. Jangankan jumpa, mimpi pun belum ya, kecuali 1-2 orang yang Allah izinkan ya. Dan beruntunglah beliau mengatakan, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'a man ra'ani, tuba liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'ani. Hadis sahih. Apa kata Nabi? Beruntunglah dapat sejarah tuba, orang yang memandang kepada aku, atau memandang kepada orang yang memandang aku, atau orang yang memandang kepada orang berlanjutlah sampai kiamat. Itu yang disebut nazratul salihin, ru'yatus salihin, taqarrubun ilallah. Memandang orang soleh salah satu jalan mendekat kepada orang soleh, tapi memandangnya dengan hati. Abu Jahal ketemu Nabi enggak? Leh sobok Abu Jahal je Nabi. Abu Lahab soboknya Nabi? Enggak. Kalau soboknya Nabi itu syahadatnya. Jadi siapa yang ditemui oleh Abu Jahal Abu Lahab itu? Kemanakannya? Keponakannya lah buahnya. Yang diketahui, yang dilihat, yang dijumpai oleh Abu Lahab, sehingga muncul ayat tabbat yada abi lahabi wa tab, hanya Muhammad anak saudaranya Abdullah, bukan Muhammad Nurullah, bukan Muhammad Rasulullah. Sama Buya M. Nur, mungkin muridnya ditolong tidak banyak, tapi ditolong Mahwa mungkin lebih banyak. Bakok ditolong ketenampek dah banyak, sebab orang tahu beliau Buya M. Nur Pak Lurah, bukan Buya M. Nur seorang mursyid.
Sama guru ambo Buya Kasril juga begitu. Orang tahu beliau Buya Kasril kok yang suka bolos dulu ketika sekolah. Ya. Pajak lo jadi mursyid gitu ya. Dulu cekak aja deh. Jadi orang menghukumi kita cuma masa lalu, bukan dengan kini. Apa yang membuat kita tidak kenal dengan seseorang, hakikat seseorang, karena menilainya dengan masa lalunya, bukan dengan dia yang kini dan dia yang nanti. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka seorang Abu Jahal, Abu Lahab tidak memandang kepada Muhammad Nurullah, Muhammad Nabiullah, Muhammad Rasulullah. Yang dipandangnya cuma Muhammad bin Abdullah. Itu juga sebabnya kenapa buya-buya aku di kampungnya sendiri kurang dihormati. Ya. Ya. Coba cerita beliau. Beliau di kampungnya orang tahu beliau pemburu. Pemburu kondia. Pemburu babi. Ya. Guru, ahli debus tahu ya orang. Sebagai mursyid orang tidak jarang memandang itu. Tapi tidak usah khawatir. Nabi Muhammad SAW dipandang nggak di Mekah, sehingga beliau berhijrah. Jadi sudah sunnatullah orang yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad SAW tidak dipandang. Ya. Ditulak enggak? Alhamdulillah selama kita buat majelis di Bekumbu sekitaran kota rami tuh, enggak ada orang nolak. Jadi kalau ada orang nama nulis Ar-Razi ditolak di kampung halaman, kita minta buktinya. Ya. Boleh belagu orang tuh. Belagu orang tuh orang itu. Awan enggak? Ya. Ada ya? Pernah buya buat majelis tapi buya ambo di usia? Alhamdulillah enggak ada. Tando Nur Muhammad lah masuk ke negeri awak. Kecuali Nur Muhammad kau tak boleh. Wah buka kaji Nur Muhammad tu disewa dulu. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, apa yang disebut kajian ruh, kajian boleh tak dibuka kajian ruh kok? Itulah pertanyaan yang paling serius. Nah, mungkin kita diskusikan pada siang kok. Ya. Sebenarnya kajian itu sudah close, sudah ditutup. Tapi ada request dari Abuya untuk jamaah terbuka lah, nak buka lah. Karena yang hadir buya-buya mursyid-mursyid, insya Allah irama kalbunya sama. Insya Allah al-arwah junudun mujannadah. Arwah itu akan berkumpul, dikomandoi, ya, seperti tentara, seperti pasukan. Siapa pemimpinnya? Abul Arwah. Hadis tadi hadis sahih. Kalau dalam logika kalau ruh itu berbaris-baris seperti pasukan, siapa yang memimpin pasukan itu? Tidak ada. Itulah Sayyidul Ruh, Sayyidul Arwah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Surah Al-Isra. Silakan dicek ya. Ayat berapa itu? Ayat 87 bukan? Ayat 45 atau 87, dicek sendiri ya nomornya. Yas'alunaka anir ruh, kul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Karena kita bahas nama ruh, apa ruh, tentang nurnya ruh, kita kirimkan Fatihah untuk Sayyidina Muhammad Abu Ruh. Al-Fatihah. Allahumma aftah qulubana bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mereka, siapa mereka? Itu ahli kitab dan orang musyrik. Dalam hadis Sahih Bukhari, orang-orang ahli kitab memprovokasi para penyembah berhala di Mekah untuk menguji kaji Nabi Muhammad. Jadi dari dulu tuh ahli kitab tuh tukang-tukang uji kaji. Ada yang meritu siapa nak? Tukang-tukang uji kaji. Kalau umat Muhammad pengambil kajian, penerima kajian, maka disebut bahasa Arabnya mengambil kaji itu akhzut talqin atau akhzul ahad, akhzul zikr, mengambil kaji. Itu bahasa Arabnya.
Jadi ambil kaji bahasa Buya-Buya aku lah terjemahan dari kitab bahasa Arab. Jadi yang suka mau uji ya ahli kitab dan orang musyrik yang diperalat oleh ahli kitab. Orang musyrik tidak mengerti baca tulis. Yang mengerti baca tulis ahli kitab. Apa kata ahli kitab kepada orang musyrik? Hei orang-orang Mekah, kalau kalian sobok ya Nabi Muhammad, berikan pertanyaan. Kalau betulnya seorang nabi, dia tidak akan jawab dengan tafsil terperinci. Maka datanglah orang musyrik. Apa kata mereka? Ya Muhammad, apa itu ruh? Sahih Bukhari kok, hadis Sahih Al-Bukhari, hadisnya valid dan tidak diragukan kebenarannya. Maka Nabi diam sejenak, tunggu, kata Nabi, turunlah ayat. Yas'alunaka aniru, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad mengenai ar-ruh. Pakai alif lam tuh. Ada alif lamnya kan? Anirruhi. Kulir ruh, kul, katakanlah ar-ruh itu min amri rabbi, bagian daripada amarnya Allah. Rabbi, siapa namanya Rabbi? Allah. Maka kata Imam Ghazali, ya, Imam Ghazali punya kitab Al-Munqiz Minad Dalal dan juga beberapa kitab yang lain, ya, menyebut ruh itu amrullah. Apa sebutan ruh? Amrullah. Ada namanya Pak Amrullah nak? Itu nama lain dari ruh tuh. Jadi ar-ruh itu nama lainnya di Quran Amru Rabbi atau Amrullah. Coba perhatikan di Quran ada lafaz lahul khalqu wal amr. Baginya khalq ciptaan dan baginya ada amr. Akidah kita pakai sifat 20 ya. Labar alamu 300 tahun, kinilah 1400. Sudah sekian abad, 13 atau 12 abad. Coba perhatikan, Imam Asy'ari menyampaikan, mendidik kepada orang-orang ahlu sunnah satu kaidah. Apa kata beliau? Berlain ciptaan dengan amr. Al-amru bukan khalqu. Khalqu itu dicipta dari tiada menjadi ada, dari bahan materi menjadi materi. Kalau al-amru tidak. Al-amru itu lain, bahasanya itu boleh diterjemahkan amru Rabbi, itu rahasia Tuhanku, suka-suka Tuhan, suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan dari Quran bahwa ruh tidak dicipta, tapi ruh itu rahasia. Adakah ulama yang sudah menjawab tentang ruh? Sudah ada ulama salafus soleh. Di Jatman itu Bapak Ibu, di NU Perti itu sedang kesepakatan ahlu sunnah kita berakidah Asy'ariyah, bermazhab Syafi'i dan imam yang 4, dan bertasawuf manhaj Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi itu wafat tahun 287. Jadi imam salafus soleh, sebab batas salaf bagi sebagian orang yang percaya dengan batas itu tahun 300. Apa kalam Imam Junaid? Dinukil oleh Imam Najmuddin Kubro. Bapak Ibu tanyalah ke Buya. Buya itu sadonya bertarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Betul Buya? Ya, Khalidiyah namanya Buya. Khalidiyah itu mencakup beberapa tarikat. Satu Naqsyabandi, kedua Qadiriyah, ketiga Kubrawiyah, dan keempat Suhrawardiyah. Karena ditajdid oleh Sidi Ahmad bernama Mujaddidiyah. Jadi berapa cakupannya? 5 tariqah. Jadi buya-buya itu tanpa disadari mereka mengamalkan 5 tariqah dalam satu tariqah. Lalu kalam ikut dari kitab apa kita dapat? Dari kitab Imam Al-Kubrawiyah, namanya Najmuddin Al-Kubra. Dalam kitab Fawaihul Jamal beliau berkalam,
ya, karena isinya muzakarah jadi tidak pakai sir-sir wak ngaji dia lah. Kalau tidak bentuk malam tadi, rami orang disuruh tu menangi-nangi dia gara-gara Buya. Kita agak serius gini ya, serius dengan akal, bukan hanya dengan kolbu. Kalau dengan kolbu menangis waktu kok, ya. Apa kata beliau? Qala al-Junaid, berkata Junaid, ruh itu tidak dicipta, dia tidak baru tapi juga tidak qadim. Dia tidak baru dicipta tapi juga tidak qadim. Kalau qadim sama aja Allah, bukan qadim, bukan hadis. Jadi ambo mengatakan ruh tidak dicipta itu bukan tanpa dasar. Itu justru kalam dari Imam Sayyidut Taifah, pimpinan para wali di zamannya. Kira-kira kalau Ar-Razi selesailah Imam Junaid itu, ada yang berani? Maka tersesatlah semua thariqat di Nusantara. Beliaulah pimpinannya di Sumatera Barat, di Pekumbu 50 kota. Orang paling sesat karena bermanhaj tasawuf Junaid al-Baghdadi. Selamat sesat Bu ya. Maka kalau ada orang mengaji jabo kecen welcome ya. Selamat datang dalam kesesatan. Selalu ya, ada orang ngaji kau enggak takut saya jawab. Ya. Itu pertanyaan pertama Bu kepada orang yang ingin mengaji kita. Jadi bah kira-kira ruh dicipta atau tidak? Kita ambil Quran. Nanti buka di Quran surat Sad ayat 71, 72, 73 ya. Itu Allah berkalam. Ini perhatikan, Allah memberi pengumuman ke malaikat. Kata Allah, wahai malaikatku, inni khaliqun, sungguh aku cipta. Akulah pencipta basyaran, manusia. Iya oleh manusia itu ma yang disebut basyar. Nya basyariah oleh maka tidak disebut basyar, hanya disebut insan. Basyarnya hilang. Jadi basyar itu yang tercipta dari apa? Inni khaliqun basyaran min tin. Aku mencipta, akulah sang pencipta, sang basyar, sang manusia. Lahirnya manusia, zahirnya manusia, min tulisannya tak. Ada yang dari Ameh, ya, Buya dari Batu nak, dari Ujung Batu, dari Ujung Batu loh Buya datang. Ya. Ada yang dari pisang, ada yang dari kayu, enggak. Kita tercipta dari tanah. Itu basyar yang pertama, Sayyidina Adam. Kalau basyar kita dari sulalahnya, keturunannya, tapi basicnya sama. Lalu di ayat berikut apa kata Allah? Ini Allah sendiri yang membagi. Khaliq basyar. Falamma sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku taswiyah, aku sempurnakan basyariahnya. Ada jantung, ada paru, ada otak, ada usus dan lain sebagainya macam. Nafakhtu, aku tiupkan, aku hembuskan. Lain tiup dengan hembus dalam bahasa kita ya. Hembus tu apa ya? Bu ada tu. Dia bombo. Bu baca tu contoh cik. Kalau tiup lain nak. Ada loh di Quran min syarrin nafasat. Nafas pakai ta. Tu sihir, penyihir. Kalau penyihir baca rumah hembusnya yang pernah belajar ilmu mudo. Ayo baik. Ayo itu. Baca rohnya. Cara menembusnya baca rohnya. Tidak buyal itu. Kau buya kau punya sadonya. Terasu dewa. Pakai puas. Terasu dewa. Lun berbuang le buya. Buahnya. Buya kemudian anda nak pakai itunya. Jadi terserahlah pakai gunakan, itu keterbatasan bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Jawi. Dalam istilah lama disebut bahasa Jawi. Menghembus. Itu menghembusnya bukan begitu Pak. Tidak itu. Pecah badan tu kau. Itu mana? Lambe-lambe.
Itu yang disebut nafakhtu dari dalam. Tengok ni. Gitu ya, itu secara bahasa. Karena Allah yang menyebut dia menghembus, kita tidak tahu caranya. Hanya Allah yang tahu cara ia menghembuskan ruhnya. Nah, di sini orang salah faham ya, menghembuskan roh aku berarti ada dua dalam diri manusia, sesuatu yang dicipta, sesuatu yang dihembus. Apa beda dicipta dihembus? Dicipta dari tanah, lahir dihembus batin. Apa kesalahannya? Orang mengira, jadi ada seorang buya datang kamu, lah kita luruskan tapi nyo sebarkan kesalahan pahamnya. Kita luruskan sudah di depan orang. Bahkan nyo menantang dan menyebutkan satu surah sejadah, kita minta nyo baca nyo ndak apa. Ya. Nyo ndak apa, lalu kita jalan ndak begitu buya pahamnya buya. Ya. Atau tuduhan beliau kamu, angku majan kepada orang, diambilnya rokok, dipotong duanya. Jadi menghembus tu meriko ya, iko kejangkau ya. Mas dipotong cie, ada ambilnya cie, meriko potongan roh tu ya. Itu tuduhannya kepada ambo. Cek bilo, lah mau bagi contoh itu ya. Itu buya nak bagi contoh tu ya. Karena menganalogkan roh dengan rokok. Itu penghinaan terhadap ruh itu. Bila lo ruh sama je rokok. Rokok saya diperdebatkan mah hukumnya nak. Ya. Kesalahan itu sebab apa? Si buya, si mursyid ikut tidak faham. Satu orang saya mursyidnya, selebihnya boleh paham. Dikira ruhi itu zati. Terjemahan beliau, ruh itu zat aku. Padahal Allah tidak berkalam zati, yang Allah kalamkan ruhi. Kalau zat ada di Quran, kalam yang lain ya. Jadi apa kalam Quran? Nafakhtu fihi zati atau nafakhtu fihi ruhi? Aku hembuskan kepadanya roh aku, bukan zat aku. Lainnya kiranya ambo telusuri murid-murid buyaku, kira inyo yang salah paham. Murid-muridnya meyakini Allah hembuskan zat Allah ke dalam diri, sehingga dia mengajarkan persatuan diri kepada Allah, tapi nya lalu puluh je majan tu awak dituduhnya ya. Ada beberapa kiai yang begitu salah paham ya, tapi di Jawa alhamdulillah aman-aman Bapak Ibu. Anak paling anak muda yang salah paham C2, tapi suaranya besar ya, suka main sosial media. Yang aman-aman tuh diam-diam aja. Oke. Di kami di Ribat ada kesimpulan kaidah ma'rifat, namanya haikalul ma'arif, haikal ma'rifat, rumusan ma'rifat, supaya tidak salah memahami ayat tentang ruh dan nur. Coba yang sudah tahu ikuti ya. Ahadullah Ahmadullah Muhammad Nurullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah Ahadatullah Ahmad Ruhullah. Ulangi. Ahmad Ruhullah
Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu Abuya Syekh Abdul Qadim, beliau suka menendangkan, ya, sirrullah zatullah itu kan, nah, inspirasinya dari situ, dan itu kemudian didapat dengan cara anugerah Allah SWT, ya. Kami tidak usah sebutkan metodologi pembacaannya atau cara mendapatkannya. Ahad zatullah, yang disebut zatullah itu namanya ahad. Kalau Ahmad itulah ruhullah. Apalah nama lain dari Ahmad? Ahmad ruhullah. Nabi Isa disebut apa? Kalimatullah, ruhullah, tapi ruh kecil. Ruh besarnya ruh Ahmad. Maka yang dihembuskan itu bukan dari zat. Allah menghembuskan dari Ahmad. Bukan langsung dari Ahad, tapi langsung dari Ahmad. Ahmad itu siapa? Ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sebelum terlahir jadi Nabi Muhammad bin Abdullah, dalam surat As-Saff ayat berapa tuh Bu ya? Ayat 6 ya. Nabi Isa memberi kabar, ya, aku memberi kabar kepada kalian bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti, yang akan datang, min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Yang menyebut nama Ahmad kalimatullah, ruhullah Isa. Karena sesama ruh para nabi kenal. Nabi Isa kenalnya dengan nama Ahmad. Itu ayat Quran atau bukan? Sebelum Nabi Muhammad lahir, nurnya sudah ada. Nurnya sudah ada. Ruhnya sudah ada. Ruhnya itu bernama Ahmad. Gitu. Itu nama daripada ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ruhi, roh aku itu bernama Ahmad, dari Ahmad itulah ditiupkan ruh. Bernamalah Ahmad, lain nama Ahmad itu Ummur Ruh, induk sekalian ruh. Bukan daripada zatullah, tapi daripada ruhullah. Itu penjelasannya Bapak Ibu, supaya orang tak merasa di dalam dirinya ada zat Tuhan. Kan bebayo, ya, zat aku, zat Allah. Sehingga nak sembayang kawan le, karena aja sembayang le zat Allah dalam diri itu. Tak ada sembayang le. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kira-kira di situ Buya ada nak salah? Kalau salah tolong luruskan kamu. Kok yuk keliru itu silakan, ya, sampaikan dalilnya. Kita hanya menerima dalil, baik dalil yang tertulis tersurat ataupun yang tersirat, dalil yang tertulis di Quran ataupun ilham yang ada di dada Bapak Ibu. Boleh, kita sangat terbuka, open mind. Ana maftuhur ra'si wal aqli wal ain wal qalb, ya, yang dididik dari guru kita dari dulu. Kita dididik untuk terbuka. Bahkan Buya Kasril kok, walaupun beliau tidak sekolah sampai kuliah, akecek beliau, kalau kaji robitah kok akan menggaduh murid, tidak usah disebut dalam kaifiat. Maka kami buatkan satu dulu lembaran, magiah kaifiatkan murid, tidak ada ditulis robitah situ doh. Wahai Tuan Syekh Bahauddin Shah Naqsyabandi, beliau dah meminta. Dalam pikiran ambu, beliau tidak mungkin menghapus itu kalau ada, kecuali ada isyarat. Kalau orang akan berhenti belajar zikir cuma karena kaifiat dulu yang tidak pernah diajarkan Syekh Bahauddin, kita hapuslah itu. Karena Syekh Bahauddin pun tidak pernah mengajarkan itu. Itu diajarkan muridnya, Syekh Alauddin Al-Attari, menantu beliau sendiri. Menantu tibanya, ya, zauji bintihi. Apa kata Imam Alauddin Al-Attar? Kami insyaAllah bulan Oktober kalau dah ada halangan Buya ziarah ke Syekh Bahauddin. Kata Alauddin Al-Attar,
dari nama Bung Hatta diambil dari Atta ya. Apa kata beliau? Jalan terdekat kepada Allah bukan zikir lamu. Jalan terdekat kepada Allah adalah engkau bersambung hati kepada yang dekat kepada Allah. Apa itu disebut rabithah. Dari situlah tawajuh itu menjadi nikmat. Dan Imam Alauddin itulah mengajarkan cara tawajuh yang detail yang sampai kini ambo perhatikan buya-buya kita masih mengamalkan. Bayangkan Bapak Ibu, tahun 1900-an dan tahun 1000-an Hijriah, kini sudah 5 abad. Zikir-zikir beliau masih sama dengan zikir Imam Bahauddin. Ya, hanya beda-beda ibarat. Alhamdulillah ya. Jadi kalau ada orang menganggap itu ambo selesai, alhamdulillah, terima kasih. Aduh nama hino ambo, alhamdulillah ambo hino. Ya, gitu dari ayenan hino. Ada orang meremehen mengecen ambo dak suluk, iyo ambo dak suluk ka buya do, ambo suluk ka buya ambo. Betul je tu. Tidak salah. Tidak salah tu. Jadi itu kecek kita di atas panggung bukan ya pelanta tu ya buya. Ya, buya menceritakan Razi kalau suluk kecek fulan ya. Iyo, Josi fulan tu ambo jalan suluk alai. Ya. Josi fulan tu ambo lun suluk alai. Tapi kalau jo fulan nang ada risiko Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para mursyid, para khalifah, para jamaah, itu dan seriusnya di situ stek. Ya, di belakang lihat ada silsilah. Nah, kini bagian penutup kita bicara silsilah, bukan silsilah ambo. Buya, kau kan malu menceritakan silsilahnya, dia awak menceritakan silsilahnya. Pertama kado ambo sepangka, tentu silsilah siko menceritakan dulu, silsilah Buya Kasril. Buya Kasril beliau murid, termasuk beliau ya kemudaan Syekh Muhammad Nur. Beliau murid daripada Buya Riswandi bin Masni pun murid. Kalau beliau ikut tabarruk tempat berkah lah ya. Murid Syekh Maulana Muhammad Nuruddin. Surau tu angku nun bahasa orang dulu. Angku nun ya. Syekh Muhammad Nuruddin mambik kepada Syekh Ayas mambik kepada Syekh Muhammad Zaid. Dia orang bulakan belikan di kampung Buya Kasril disebut Angku Soi. Bahasa orang Minangkabau lamu Zahid jadi Soi, canggih tu ya. Syekh Muhammad Zahid punya murid hampir semuanya orang alim. Syekh Ayas Sultani itu cerita dari anak beliau, putri beliau adalah sekretaris yang khidmat kepada Syekh Muhammad Zahid. Setiap kali ada murid yang dapat ijazah, yang menyalin ijazah siapa? Syekh Ayas Sultani. Kuburannya tepi jalan situ Pak. Ya, kami alhamdulillah selalu mengajak kawan-kawan untuk ziarah ke situ. Syekh Muhammad Zahid mengambil Syekh Muhammad Yasin Padang Bacang yang tragedi. Ya, kuburan dijadikan sampai menjemurkan celana dalam. Kuburan wali dijadikan tempat menjemurkan celana dalam. Bertanya lambogan ke orang, model ikon negeri adat bisa disyarak wayo, aku namanya adat besandi siarak. Alhamdulillah kini mulai orang sadar, tapi kita ingin pugar. Katanya dulu ada gubah lalu diruntuhkan, tak tahu mungkin tangan-tangan Wahabi yang meruntuhkan. Ambo kasih tahu Bapak Ibu, membangun bangunan di atas kuburan yang haram itu di tanah wakaf umum. Itu kalam dari Nabi yang dipahami Imam Syafi'i. Nah Rasulullah SAW ayyubna alal qabr. Nabi melarang membangun di atas kubur. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Lebih alim Imam Syafi'i atau Wahabi? Lebih alim orang tamatan Azhar kini atau Nabi? Imam Syafi'i. Mohon maaf tuh ya. Lebih alim orang tamat UIN atau Nabi? Atau Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkalam ay al-ard al-musabbalah, tanah yang untuk pemakaman umum itu tidak boleh dibuat gubah-gubah, tidak boleh dibuat rumah-rumah. Kuburan guru kita Buya Muhammad Nuruddin itu bukan tanah wakaf, itu tanah suku ya, maka dibangun di situ. Yang bangunnya murid-murid beliau lah. Kan ada bangunan di situ, ada dibuat. Syekh Ayas Sultani ada bangunan, itu tanah anaknya.
Ya. Syekh Muhammad Zahid itu pun tanah, bukan tanah wakaf tadinya, itu tanah suku tadinya, ya. Kemudian nggak tahu kemudian jadi tanah wakaf, wallahu a'lam. Syekh Muhammad Yasin yang di daerah Situjuh itu pun tidak dikubur di tanah pemakaman umum, wakaf umum, tapi di tanah anak atau sukunya, bakonya, ya. Tanah anaknya berarti. Jadi kalau ada gubah ada masalah, ya. Kemudian Syekh Muhammad Yasin berguru kepada orang Situjuh juga, namanya Syekh Muhammad Jamil. Muhammad Jamil itu lama di Mekah. Lama di Mekah. Dari jalur Syekh Muhammad Jamil itulah nanti ke Syekh Muhammad Sa'ad Mungka. Syekh Muhammad Jamil itu Bapak Ibu berkirim-kirim surat dengan ulama di Mekah, namanya Syekh Sulaiman Zuhdi, guru beliau di Mekah. Maka Syekh Muhammad Jamil, namanya itu Muhammad Jamil, punya dua guru. Pertama mintuonya, namanya Muhammad Tahir Barula. Sudah ke Barula Bapak Ibu? Kami kemarin Rajab tahun lalu kami ziarah. Insyaallah Rajab ini kalau tidak ada halangan kami ziarah beliau. Ya, alhamdulillah yang ziarah lintas negara itu alhamdulillah disatukan dengan silsilah zikir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Tahir murid dari orang Simabur yang menjadi guru di Mekah di Jabal Abi Kubais, namanya Syekh Ismail Al-Asimaburi. Beliau ketika pulang bukan pulang ke Simabur, pulang ke Mabus sebentar, tapi beliau jadi guru di kerajaan kesultanan yang ada di Riau. Muridnya seorang raja namanya Raja Ali Haji. Maka istana di Lingga Riau, ya, itu menjadi tempat tawajuh setiap malam Jumat. Jadi orang-orang tarekat tidak anti politik. Mungkin itu yang turun ke Buya Datuk Sirina. Ada yang nyalek nah ya. Ada yang jadi wali kota, jadi bupati, ya mungkin itu yang turun kayaknya, wallahu alam bisawab. Kemudian beliau berpulang balik ke Mekah dan wafat di situ. Wafatnya bersamaan dengan kawan beliau namanya Syekh Muhammad Karimi. Nah, itu ada silsilahnya kok. Syekh Sulaiman Karimi. Jadi Syekh Ismail orang Simabur, Syekh Sulaiman Karimi itu satu angkatan dan mengajar bersama-sama. Bagi-bagi tugasnya. Sistem itu yang kita terapkan kini kami di Ribat Bapak Ibu. Jadi kalau ada diangkat di guru, jangan bobona surang, buat gerakan kemursidan berjamaah, saling jalan menjalan kue menguain. Kalau ada yang salah saling memperbaiki, bukan saling menjelek-jelekan. Itu sistem beliau. Meninggal hari Sabtu sehingga ambo Syekh Sulaiman Karimi, hari esoknya meninggal Syekh Ismail. Jadi mereka kok kembar rohaninya. Ketika yang kawannya meninggal, saudaranya meninggal, hanya ingin pulang belum, ya. Syekh Ismail itulah yang menggubah nazam silsilah yang sangat merdu dibaca. Nas'alukallahumma ya Allahu bisirri sirri dzati ya ghuthahu. Itu ya. Kalau Buya Syekh Ahmad Nur baca nangis wae. Rasa-rasa pindah awal lama. Itu yang menyusun sampai kepada silsilah beliau sendiri, ya. Syekh Ismail orang Simabur. Jangan dikira Syekh Ismail kok tidak ada konflik sesama tarekat. Konflik juga aja orang Jawa. Konflik dengan Habib Usman yang kini dibuli-buli sama Kiai Imad tuh kan. Habib Usman Betawi tahu? Habib Usman itu tidak hanya konflik dengan Syekh Ismail, dengan semua orang tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah di Banten juga konflik. Karena beliau nyeti di Batavia, yang di Banten itu bukan Batavia. Bahkan konflik dengan beberapa ulama di Madura dan Sumbawa karena perbedaan thariqah. Perbedaan thariqah, lalu ada semacam atau persaingan antara mursyid lah. Wallahu alam bis. Jadi ada konflik-konflik Syekh lama tuh. Tidak masalah udah waktu tuh, ya. Jadi Buya-buya awal kalau beliau agak hot saya hubungannya itu maklum, ya. Maklumlah manusia. Yang penting nanti ada pertemuan mirip-mirip mereka tapi lebih serius. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu jalur disebut jalur Barula. Jalur apa? Barula, Syekh Muhammad Tahir.
Ada jalur kedua, jalur kumpulan. Kami mengumpulkan dan sesuai dengan beberapa perbandingan beberapa peneliti S1, S2 di Imam Bonjol, kami kurang sepakat. Kita tidak menyebutnya salah, tapi kurang sepakat. Apa sebab? Di kumpulan itu namanya siapa, Bapak Ibu? Syekh Ibrahim bin Fahad. Kumpulan Syekh Ibrahim bin Fahad itu mengaji kepada mamaknya bernama Syekh Said Padang Bubuh, bukan Muhammad Said yang tepi jalan. Itu muridnya yang di Aceh. Alhamdulillah kita sudah kateh ya. Yang kemudian itulah kateh Syekh Said Padang Bubuh itu murid daripada dua syekh yang tadi meninggalnya berdekatan. Kawan dari Syekh Barula. Jadi Syekh Barula, Syekh Padang Bubuh seangkatan ngaji suluk di Mekah. Dikeluarkan ijazah oleh Syekh Ismail Al-Asimaburi dan juga dapat ijazah dari Syekh Sulaiman Al-Qarimi. Bakok mereka berganda-ganda ijazahnya. Itu petuah daripada Said Abdullah Afandi, pemimpin tarekat Naqsyabandiyah yang dikirim Maulana Khalidi untuk Mekah. Jadi dulu khalifah-khalifah kok diciptakan model duta-duta, Bu ya. Jadi Maulana Khalidi perintahkan, Said Abdullah, engkau ke Irak, berangkatnya ke Irak. Sudah ke Irak, ke Habs, ke Halab, habis itu ke Damaskus, terus pindah ke Al-Quds. Pernah di Al-Quds. Jadi orang Naqsyabandi pernah di Al-Quds, sampai kini Naqsyabandiyah berkembang di Palestina. Cuma Syria secara tertutup. Kemudian dipanggil oleh beliau, disurati, Abdullah, engkau berangkat ke pusat dunia, buat zawiyah, buat surau di atas bukit Nabi Adam, di atas gunung Nabi Adam namanya Jabal Abi Qubais. Maka dibangunlah zawiyah oleh Said Abdullah di atas bukit. Disitulah beliau mengajarkan beberapa murid. Maka lahirlah murid namanya Syekh Ismail Simabur, dan kedua Sulaiman Al-Qarimi. Ada namanya Syekh Salim, orang Turki. Ada muridnya lain, Syekh Ismail, orang Madinah. Jadi ada Ismail Madinah, ada Ismail Simabur, Ismail Al-Jawi. Semoga tidak terlalu serius, tapi memang serius ya. Apa kalam Sidi Abdullah? Said Abdullah berkalam, wahai muridku nan batigo, wasiat terakhir sebelum meninggal, kalau aku meninggal, kalianlah yang meneruskan. Tapi di Mekah yang memimpin Sulaiman Qarimi. Kalau ada murid-murid dari Jawi, dari Nusantara, serahkan kepada Sulaiman Ismail Al-Asimaburi. Kalau ada yang dari Turki, dari Persia, serahkan kepada Salim. Lalu jika engkau punya murid di kampungmu sudah jadi mursyid, suruh tukuk kaji ulang baiat, ulang suluk di Jabal Abi Qubais kepada saudara engkau Sulaiman Al-Qarimi. Maka semua mursyid di kampung di zaman itu bersuluk ulang itu ada di risalah Syekh Sulaiman Zuhdi. Jadi kita datanya dari risalah Syekh Sulaiman Zuhdi dan beberapa kitab yang lain. Itu sebabnya Syekh Muhammad Tahir berijazah kepada Syekh Ismail dan dapat ijazah pula dari orang kau tidak bertengkar do, orang kau saling kuat menguatkan. Ya, murid digitukan dek guru, hanya guru, makomku semua aku turunkan kepada Sulaiman Qarimi. Berang tak Syekh Ismail? Tak. Apa kata beliau? Sam'an wa ta'atan ya Sayyidi. Apapun kata engkau kami terima. Kan kalau awak diitun, makom dan lebih tinggi padanya beri nyuruh dah kayak. Jadi dari semua mursyid itu ada nanti tuan seorang. Itu sistem yang dibuat oleh Maulana Khalid yang mengajarkan ke Said Abdullah Afandi. Bah kira-kira malu wak jo gaduh-gaduh orang tarekat bah. Malu kita Bapak Ibu. Mereka sangat rapi. Syekh Ismail, Syekh Sulaiman punya murid lain, kawan dari Syekh Muhammad Tahir, namanya Sulaiman Zuhdi. Jadi Sulaiman Zuhdi kawan dari Muhammad Tahir Barula, kawan daripada Syekh Said Padang Bubuy. Kata Syekh Said Padang Bubuy,
Syekh Tahir barulah, kalau kalian mengaji jambu nanti pergilah ke Mekah, suluk di Kebal Kubeslah. Waktu mereka pergi ke Mekah, Syekh Sulaiman Qarimi sudah wafat, Syekh Ismail sudah wafat. Siapa yang memimpin? Sulaiman Zuhdi. Maka Syekh Ibrahim Kumpulan dapat ijazah balik dari Syekh Sulaiman Zuhdi, dua ijazahnya. Ya. Jadi bukan langsung ke Maulana Khalid seperti yang ditulis oleh skripsi-skripsi anak-anak itu. Ya. Bahkan hilang satu nama Sulaiman di situ. Padahal berarti dua Sulaiman. Jadi Syekh Ibrahim ambil, Syekh Ibrahim kemudian ngambil dari Sulaiman Qarimi, ngambil dari Said Abdullah, baru Maulana Khalid duo. Begitu juga ya. Syekh Ibrahim kemudian ngambil dari mamanya Syekh Angku Said, ya, Syekh Said dari Syekh Ismail dan Qarimi dari Abdullah. Itu kira-kira. Dan silsilah ini mirip yang ada di Riau, mirip dengan yang ada di Medan, mirip. Tadi yang Basilam itu mirip. Maka mereka itu saudaroki gitu. Bapak Ibu yang bukan Allah, sengaja tidak sudah kecuali bagian sir tadi, bagian ruh tadi, supaya kepala gitu angin seketek ya. Dan supaya jangan, kalau ngaji itu jangan picam mata ya. Kalau ngaji itu buka mata, kalau wak suluk baru picam mata. Kau terbalik, wak suluk buka mata. Ya, kalau ngaji picam mata boleh enggak? Ngaji picam mata boleh ya, tapi telingonya dipasang ya. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang Rembo. Ada yang kena disampaikan, kena ditanyakan, kena dikonfirmasi? Ada enggak? Silsilah berlebuh cik ya. Berlebuh. Kalau ya betul. Kalau silsilah berlebuh kata Buya Datuk Seri ada 5 atau 6 ya? 6 ya. Kami meneliti pula. Jadi Syekh Sulaiman Zuhdi dan tadi Angku Syekh Said menurunkan ke Syekh Ibrahim Kumpulan. Syekh Ibrahim Kumpulan punya murid di Kabupaten Kota namanya Syekh Muhammad Saleh Padang Kandih. Syekh Muhammad Saleh Padang Kandih punya murid Syekh Mudo Abdul Qadim. Bako dibu mudo, inya masih mudo lah jadi syekh. Inya mudo tapi hatinya tua. Jangan tua berjiwa mudo. Dapat ijazah dari siapa? Ada kesalahan kawan meneliti. Dikiranya kalau semasa berarti dapat ijazah. Dikira semasa, ambo pun keliru di situ. Jadi nanti memperbaiki yang kau. Tidak ada data yang kami temui. Kalau ketemu nanti tolong kasih tahu. Ijazah beliau langsung dari Syekh Ibrahim Kumpulan, kecuali rohani. Ijazah rohani tidak kita tulis, simpan di rohani. Yang kita masukkan ijazah. Tadinya kita hasil diskusi dengan beberapa kawan-kawan yang ngerti sejarah, kiranya mereka keliru dalam memasukkan. Dikira kalau murid je guru semaso berarti ada ijazah, belum tentu. Ya, belum tentu. Buya Syekh Muhammad Nur semasa dengan Syekh Ayas, tapi ijazahnya bukan dari Syekh Ayas. Ya, kira-kira gitu ya. Lalu Syekh Mudo Abdul Qadim setelah bersuluk kepada Al-Allamah Muhammad Saleh yang merupakan pendahulu dari pendiri tarbiyah Islamiyah di apa namanya? Tebet Gadang. Beliau kemudian mendengar ada seorang ulama pulang dari Makkah, dari Madinah. Namanya siapa? Syekh Abdurrahman dari kampung Nagari Kubango. Dari mana? Kubango. Maka beliau mendengar zikirnya berlain, jo zikir yang diajarkan Syekh Ibrahim jo Angku Said. Penasaran lah, kau ulama ahlullah tu tidak ada curiga dah. Zikir Syekh Abdurrahman itu surau bisa goyang. Lain kalau nak sebandi ya, bahkan berguliang-guliang. Maka beliau penasaran, datanglah ke situ, datang kepada negeri Kumango. Syekh Abdurrahman kemudian kiranya memang orang alim alama. Beliau dapat sanad tambahan setelah bernaqsyabandi di kampung. Beliau bertarikat samaniyah kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan Al-Madani, guru yang mengajarkan kitab solawat dari Madinah. Jadi semua silsilah kita, jadi kitab solawat itu ada ijazahnya Bapak Ibu.
Ambo lagi jazan Datuk Buya Merajo mah Buya Merajo. Hah? Di luar. Itu ijazah silsilah tu kayaknya. Ada dulu tarekat yang namanya Jazuliyah. Itu silsilahnya kepada Syekh Muhammad Amin Ridwan. Muhammad Ridwan Al-Madani memegang 40 tarekat yang dibagikannya kepada Syekh Abdurrahman 3 tarekat. Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Samaniyah, Qadiriyah, Khalwatiyah. Maka setiap orang saman Qadiri. Jadi buya-buya kita yang bersaman konya Qadiriyah juga. Apa ciri-cirinya? Zikirnya Allah tahan nafas. La ilaha Allahnya dihentak. Lain dengan buya kita Naqsyabandi. Ya. Naqsyabandi zikirnya zikir lembut dulu. Baru zikir bersuara. Kalau di Qadiriyah, di Samaniyah, di Khalwatiyah zikir keras dulu baru zikir lembut. Itu ijazah yang paling besar, yang paling sahih. Adapun beliau yang lain-lain masih banyak. Karena orang dulu itu model ambo saya ijazah itu lebih dari 10 tarekat. Dari syekh 10. Ada yang sama tarekatnya, ada yang lain. Apalagi buya-buya di zaman dulu. Ya. Nah, jadi itu yang besar. Beliau Naqsyabandiyahnya Khalidiyah dan Samaniyahnya Qadiriyah Khalwatiyah kepada Syekh Abdurrahman Mahmud. Bah dengan silek itu pamenan orang tarekat saman, bukan tarekat samannya. Ya. Bukan tarekat saman, tapi syarat orang basilek kumango mesti batarekat saman. Bukan Naqsyabandi. Orang mengira itu tarekat Naqsyabandi. Di Naqsyabandi itu tidak boleh ada gerak badan. Kata Sulaiman Zuhdi, kalau engkau berzikir jangan gerakkan kepala. Kalau di Samaniyah garin kepala. Basyara lah uya tarekat saman jo. Jo Naqsyabandi dulu, orang Naqsyabandi dulu bari-hari aja tuan tu. Jadi bentuk orang Wahabi lo dulu uya gitu. Sehingga datanglah masyayikh kemudian. Terkumpullah ilmu itu dari Syekh Abdul Qadim Bulubuy. Dari beliaulah banyak orang-orang malin menggabungkan, oh kiranya ada zikir Nabi keras, ada zikir Nabi lembut. Tergantung mana yang dipakai. Kedua-duanya tidak bertentangan. Itu udah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Lah kajinya serius hari yang loh. Nah, ada ceritanya lain. Ayo, langsung pertanyaan ya. Ini mak celok. Izin bertanya Bu ya. Tentang rabitah dengan wasilah. Jadi begini Bu ya, di surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqullaha ilahi wasilata wa jahidu fisabilillah la'allakum tuflihun. Terus kan mencari jalan enggak? Berita kedahulu itu apakah juga sama itu? Itu ya. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya berkualitas. Tidak lepas pertanyaan piceng matu lah. Kalau piceng matu tuh jawabnya harus piceng lo sentah. Jadi pertanyaan di Quran surah Al-Maidah, hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah, disuruh mencari ilaihi kepadanya Allah, wasilah perantara media. Oleh ahli tafsir kok ada yang mengerti tasawuf, ada yang tidak. Bagi ahli tafsir yang tidak mau bertariqah, apa kata mereka? Wasilah itu takwa itu sendiri. Dijawab aja deh ulama tariqah. Untuk apa Allah mengulang-ulang kalimat wattaqullah wabtaghu ilaihil wasilah? Itu buang-buang kalimat pertama. Kalau sudah wattaqullah, takwa itu menjadi wasilah, kalimat wabtaghu tidak usah ada. Paham di situ? Maka mereka mengatakan al-wasilah itu ada di dalam sunnah Nabi, dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan arju an akuna tilkal wasilah. Aku berharap akulah sang wasilah itu. Itu Nabi mengajarkan doa ba'da azan.
Nabi mengajarkan tentang makom syafaat yang nanti boleh memberi syafaat kepada semua umat manusia yang beriman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Itu namu jabatannya wasilah. Apa kata beliau? Siapa yang membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al wasilah itu kata beliau ada dua riwayatnya. Nabi ku kadang-kadang sering bertawadu, aku berharap akulah wasilah itu. Tapi di hadis yang kedua beliau mengatakan akulah wasilah itu. Maka wabtahu ilaihil wasilah. Quran, cara menafsir yang paling sahih itu menafsirkan Quran dengan Quran atau Quran dengan sunnah. Itu manhaj gitu. Itu cara menafsir dalam ahlu sunnah wal jamaah. Maka al-wasilah itu adalah jalan kepada Rasul, jalan perantara Rasulullah sehingga mempermudah jalan kepada Allah. Apa maksud kata Nabi? Satu-satunya jalan kepada Allah, wasilah kepada Allah hanya min wasilati, min babi, dari jalan aku nak doleh. Jadi wasilah itu siapa? Ya. Itulah makna ayat surat Ali Imran. Jika engkau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, fattabi'uni itu wasilah. Jika engkau cinta kepada Allah maka ittiba kepada aku. Ittiba kepada aku, cintailah aku. Rabitahlah kepada aku, berwasilahlah kepada aku, sebut-sebutlah nama aku. Karena hendak bersobok je beliau, maka hadirkan orang yang mewarisi nur Nabi Muhammad SAW, al-ulama warasatul anbiya. Maka buya-buya tarikat yang bersanad berijazah, merekalah pewaris Nabi, bukan Nabi, tapi nur dalam dirinya nur Nabi. Jadi ya siapa yang ibu cari? Pewaris nur Nabi Muhammad SAW. Istikharah, nanti nurnya akan membimbing. Dan berguru itu jodoh-jodohan, bukan berarti buya kau lebih hebat dari buya itu. Jodoh ibu belain kalau berguru. Jadi jodohku bukan masalah laki bini aja. Berguru pun jodoh, berarti mesti istikharah. Urusan laki bini istikharah, ya. Giliran berguru tidak beristikharah, itu luar biasa kesiluan yang besar. Ya, salah gitu juga ya. Salah gitu aja Pak. Ya, orang menikah wa suruh istikharah, orang ngaji enggak wa suruh istikharah. Kemarin kau guru nak. Iya. Kau jalan untuk kemati kau ya. Itu lebih lama berguru daripada belaki bini. Lah ada orang bercerai ya guru. Kalau ada murid mencarikan guru, itu murid pengkhianat. Itu murid atau adab. Nah, do guru menolak murid. Nah, do murid menolak guru dah. Ya, kata Ibnu Umar, ya. Asyhidu, saksikan, ana bari'um minhum wa hum bara'atun minni. Saksikan aku sahabat Rasulullah terlepas daripada kelompok Qadariyah yang dulu pernah mengaji je beliau, pernah sebut je beliau, dan mereka terlepas dariku. Kalau kini belain adalah murid mengecain, aku sampaikan aku terlepas dari guru aku. Kurang ajar nak murid itu. Ya, kira-kira Buya kalau ambo baik pengumuman Buya, saya berlepas dari Buya M Nur, Buya Datuk Siri, Buya Kasril, Buya Riswandi, Buya Siwang. Datuk Khadi. Tak jadi ndak kini? Tak jadi kini. Karena gurunya dicaci maki orangnya, khawatir dicaci maki orang, makanya buat pernyataan kan. Ya. Jadi berguru tu senang-senang aja, giliran susah ndak mau berguru dah. Giliran gurunya dicaci, difitnah orang, nya tidak mau bersamai gurunya. Inya menginginkan guru itu yang sempurna seperti Rasul. Itu akidah Syiah. Guru ko tanya, buya-buya ko, le masih berdosa je buya. Nah, alhamdulillah. Jadi ambo tidak jauh-jauh aja beliau. Le ada je keraja burak na buya kaja, pasti ada adab ini, karena beliau bukan nabi. Meyakini guru tidak pernah berdosa itu akidah Syiah batiniyah yang menganggap para imam itu maksum tidak berdosa. Akidah Ahlussunnah berkita bertariqah tidak pernah meyakini guru kita suci. Jadi kalau nampak nanti dia bapak ibu buya-buya kau salah-salah kakok karajo, jangan ditinggalkan guru.
Ya, mungkin dek beliau beritu dek kita tinggal, dek tidak berjamaah leh. Gitu Bu ya. Jadi al-wasilah itu siapa? Nah, Rasulullah dan pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tutup. Lanjut. Berjamaah nih. Pemasangan arbita, Bau ya. pemasangan arbita. Atau ya. Bagian itu menganggap tempat bayar pertama itu dia ada di dan itu juga lah. Iya, iya. Iya betul tuh ya. Itu masalah serius tuh. Beliau magilo PR kedua ya. Apa PR dari beliau? Jadi ada sebagian halaqah Syekh Mursyid mengatakan, siapapun guru aku, maka berabitah itu menghadirkan guru itu guru yang pertama. Ya, itu sebenarnya kalimat tarekat atau kalimat hakikat? Itu kalimat tarekat caro atau kalimat hakikat? Guru pertama itu sia guru pertama itu apa kata beliau? Hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis yang lain, innama bu'ithu mu'allima, hadis Muslim sehingga aku adalah sang guru. Boleh kita sebut sang guru pertama. Kalau di filsafat guru pertama Aristoteles. Kalau dalam tarekat, dalam tasawuf dan hakikat, sang guru pertama siapa? Itu maksud guru itu. Siapapun guru engkau nanti, rabitah itu kan bertamu. Apa maksudnya? Awak pertama kali mengambil kaji, mengambil zikir baiat tarekat itu kepada seorang buya. Buya itu yang pertama, itulah yang pertama menanamkan Nur Muhammad di dalam diri kita. Berarti nur itu bersemayam di dalam dirinya. Maka memandang guru, mengingat guru pertama itu bukan guru itu yang dipandang, tapi sebenarnya nur Allah yang Allah wariskan kepada kalbunya dalam rupa guru nan pertama mentalkin. Sebenarnya hakikat guru pertama itu adalah Muhammad Nurullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa menghargai guru pertama? Sebab beliau yang menanamkan nur pertama. Masalahnya nur itulah padam. Ya, lah padam nur tu. Lah sekian tahun terkena kaji beliau. Ya. Apa baik aja Bu ya. Nah, baca rohnya. Baca rohnya. Mengingat nalamu tenan baru. Terjadilah konflik antara angkutan juang angkujian Tok Patih dulu, murid Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Malik, Buya Malik. Nanti lalu mau cerita, Buya Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qadim punya anak banyak, punya murid banyak, punya murid banyak, dan rata-rata mursyid. Salah satu mursyidnya yang bukan anak, Syekh Muhammad Kanis menurunkan Syekh Hasan Basri Datuk Sati. Dari jalur Syekh Buya Malik turunlah kepada banyak murid, salah satunya Buya Datuk Sri. Maka secara silsilah beliau paling tua gini, satu angkatan jo Tok Sati, walaupun beliau murid Tok Sati juga. Karena Tok Sati Hasan Basri setelah suluk ke Buya Muhammad Kanis, kemudian mentajdid suluk kepada Syekh Abdul Malik. Apa perdebatan mereka? Syekh Abdul Malik mengatakan tidak ada urusan guru pertama atau guru terakhir, yang penting guru. Kalau engkau tidak bersobat jauh Rasulullah, maka hadirkan wajah guru yang membaiat. Tidak disebutkan pertama ataupun terakhir. Tapi di Buya ada kalam Buya dulu. Dia beliau siapa yang pertama atau terakhir? Dan Buya sebut dia Buya Malik. Dan membaiat kan? Buya membaiat. Tapi kalau di Suraiko ya, nanam bodanga dari Syekh Muhammad Nuruddin, guru pertama. Tapi guru pertama hakikat. Guru pertama hakikat. Lain dengan Datuk Patih Angkujian yang punya murid Buya Masri. Ya, lah hadir Buya Masri. Perhalangan beliau.
Buya Datuk Patia Angkujian atau Angkujihan, beliau mengatakan langsung ke Rasulullah, langsung kepada Rasulullah. Jadi rabitah beliau langsung kepada Rasulullah, itu yang diterimanya dari Syekh Abdul Qadim. Jadi lain murid, lain ibarat. Jadi Syekh Angkujian berrabitah kepada guru pertama secara hakikat. Syekh Abdul Malik, siapapun guru, sebenarnya nur dalam dirinya adalah nur dari guru pertama Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya kalimat itu tidak bertentangan, hanya berbeda cara. Di mana yang diikuti, ikutilah guru yang kita mengambil talqin. Jamiah Thariqah tidak mengatur itu, hanya memfasilitasi keilmuannya. Ya, Jatman itu hanya memfasilitasi, mengislah dan lain sebagainya. Ya. Bagi dikira ya, le masuk barang tu. Ada gitu deh. Ya. Contoh ambo babe kada tua kayo tahu-tahu di dalam zikir itu contoh kok jadi perbedaan deh masyarakat tidak Dalam memiciam. tahu-tahu kami itu deh anan tibo Datuk Siri atau Datuk Patih Pukulam abah aku nah itu apa istilah Luar biasa. jadi tidak ada pro kontra Ya. Kece anak muda kini apa halu. Ya. Tapi kalau orang mengaji hadis, al arwah junudun mujannadah, arwah itu nyoyo berbaris-baris, berkupu-kupu, saling bersilaturahim. Jadi siapa gurunya sebenarnya? Secara zahir tetap gurunya Buya Datuk. Secara batin nyoba guru kepada arwah-arwah. Itu dikalankan Imam Syazili, Imam Syati'i, Imam Khalwati, Imam Idrisi. Apa kata beliau? Imam Syazili misalnya, dahulu aku secara zahir hanya mengambil kepada satu pintu, yaitu Ibn Mashis. Sekarang batinku mengambil dari banyak pintu. Boleh. Tapi guru zahir tetap disebut guru zahir. Asbab guru zahir kalau tak buka guru itu tando guru ya, guru apa tu wali nyo bisa membuka pintu ke wali. Ya, de asbab dibuka di talqin nyo tak buka pintu ke tando para mursyid, para aulia itu masih hidup. Nah, banyak tuh biasa-biasa tuh jadi perbincangan betul. Itu namanya kasyaf. Apa kasyaf? Beda kasyaf je mimpi. Kalau mimpi disebut mubasyarat, kabar gembira. Kalau kasyaf dalam zikir, dalam sadar dibukakan Allah. Dan kasyaf harus kalau sahabat mursyid didiskusikan kepada murid, mesti dilaporkan kepada guru atau khalifah. Dan tidak boleh asal-asal jawab dah. Tidak tahu maknanya diam. Itu dalam kitab Tadbirul Qulub. Maka dalam Tadbirul Qulub dikatakan, jika engkau menanyakan zikirmu, ahwalmu kepada guru dan gurumu diam, jangan engkau menuntut untuk dijawab. Berarti isyaratnya belum turun. Itu mirip dengan Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat bertanya dan Nabi tidak dapat wahyu. Karena mereka inilah pewaris para nabi, metodenya hampir sama. Hampir sama. Ya, jadi jangan kalau Buya nak jawab bukan berarti Buya nak kasap. Jadi itu kalau guru kan. Jadi itu kalau guru. Ya. Hebat lo murid pada guru. Jadi betuan. Iya, ya. Aduh yo na pro kontra aku masih. Ya, jadi misalnya ada murid dalam zikir talqinnya ke Buya. Dalam sirnya dapat dari Buya Nur. Dalam aponya dapat dari Buya Datuk Siri. Itu perintah untuk bersilaturahim. Ya, maka silaturahimlah ke mereka, bukan gantilah guru engkau, bukan. Gantilah mursyid engkau, bukan. Ya, tapi kalau guru yang mengerti, engkau gantinya guru arin doh. Guru yang pertama itu cieknya Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau guru yang masih ego nafsia, berangnya muridnya pindah. Tapi murid yang sudah mengenal hakikat guru sejati, kemanapun mereka mengaji kepada Nur Muhammad SAW. Samu situ. Maka kami diribat Bapak Ibu tahadus bin nikmah, tidak ada kami berebut murid doh, malah kami menolak-nolak murid. Ya, apa sebab? Tugas kami taklim dan ta'rif, membagi ilmu dan membagi kehakikat kemakrifatan yang boleh dibuka.
untuk talqin kami kurang-kurangi. Buya-buya muda-muda itu bisa mentalkin sedenya. Lain lo ahwal-ahwalnya sedang mentalkin, ya. Lain lo ahwalnya sedang mentalkin, seru lah asik. Karena mereka berjamaah, bukan sendiri, bukan meraswa awak mursyid. Tapi semakin mereka mentalkin, semakin mereka mengatakan kironya ndak awak nak mentalkin no. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bah kira-kira Allah tu, ya. Kau dah tanya. Atuh. Bermohon. Ni lebih lah bertanya. Bermohon ni. Kami ko Ada mursyid dan ada yang ke guru-guru pun banyak tidak ahli kitab, tidak pandai bahadis, tidak pandai Al-Quran. Ya. Jadi mohon seluruh metode cara bertarikat tolong gue ente bagi kami yo. Oh siap. Itu kami banyak itu dan musik dan namun dan gambar namun kau tanya orang di koko tanya ke guru ada gitu. Jadi tolong mohon kepada Buya buat buku agil kami. Kok tanya orang tua, aduh buku itu kepada orang itu. Terima kasih. Baik Buya, itu adalah buku pertama Dewan Tarikat. Ya, buku pertama Dewan, pimpinannya tetap Buya Datuk Siri. Ya tak? Sepakat? Pimpinannya tetap Buya Datuk Siri, wakilnya tetap Buya Muhammad Nur. Sepakat tak? Tugas pertamanya dia lambung Rajon. Tenang Buya, mu nasurang kita berjamaah belum. Nanti ahli-ahli hadis, jadi kami mohon maaf di ribat tu yang dapat ijazah cuma yang alim. Bukan kami menolak orang dak alim, tapi ribat ko gerakan keilmuan, bukan gerakan suluk murni. Jadi suluknya ada kaji, maka di siku sore daripada menunggu orang mantan samba, kami buka kaji kitab suluk. Dan itu kami live kan dia. Ya. Kami live kan siko, kok masih ada kawan-kawan yang hadir. Kita masuk Datuk Asa ikut tersesat pula bulan puasa petang. InsyaAllah Buya dalam waktu dekat, mungkin tahun depan paling lama ya, itu nanti launching buku ya. buku karangan Arja Cepat. Enggak, buku Dewan Tarikat. Tapi pimpinan proyeknya Wak dan biayai Allah. Ya. Tapi nanti berseri Buya, ada zikir Naqsyabandi, ada yang Samania. Kan beliau kok ada loh, beliau Syatari kok dari Taram kan. Anak Buya Jamil, Syekh Majamil. Kini fenomena Buya, beberapa tarekat hanya mengajarkan hakikat zikirnya ndak, beberapa tarekat hanya mengajarkan tarekat zikir, hakikatnya ndak. Yang nanti akan ditulis hanya tata cara tarekat, bukan hakikat. Kalau hakikat itu bisa aja ditulis, tapi ini harus disurahkan. Ya, ndak bisa lo dihafal-hafal barang itu dah. Ya, insya Allah nanti ada buku kecil, ada buku besar. Jadi buku pegangan para mursyid mentalkin membaiat sesuai dengan ijazah-ijazah yang ada. Kemudian ada buku pertahanan ilmu ketarikatan. Ya. Jadi dalil-dalil tentang bertasawuf, dalil berrabitah, dalil zikir, dalil zikirhu, dalil zikir roti toga, ada roti toga ya. Yo, ada zikir mengeleng-geleng, ada dalil sadanya. Ya, sampai kepada suluk, zikir kolbu, zikir angka 70.000 ada satu kitab. Jadi bidah panjang ini bang ya. Bidalah udah tuh. Ya, orang tua kan bidah juga. Tapi kami garis bawahi Bapak Ibu, orang yang anti tarekat, anti tasawuf atas nama kebencian, iri dengki dan kejahilan akan selama-lamanya menentang walaupun kita buat 1000 buku. Buku itu bukan untuk mereka, buku itu untuk memperkuat dan menenangkan hati para buya, mursyid dan khalifah.
Itu niat malah. Jadi buku itu bukan untuk mendebat Wahabi, bukan untuk mendebat Muhammadiyah atau orang Perti dan sebagainya macam kaji dojo ya. Kita bukan ya, atau buya-buya yang berlainan tarekat bukan. Itu justru memperkuat apa yang selama diamalkan, bukan untuk jidal berdebat. Barangkali itu ya. Jadi dengan ini ambo berharap karena Dewan Tarekoh spiritnya sudah kita hidupkan, nanti diaturlah Datuk Asa cara menggerakkannya nanti. Dewan Tarekat Mu'tabarah atau Dewan Tarekat Islamiyah. Nah, terserah nanti Buya dilanjutkan ya. Alhamdulillah kami terima kasih sebelumnya kepada para Buya yang berhadir, dan wabil khusus kepada Ribat Payakumbuh yang dikomandoi oleh Datuk Asa dan kawan-kawan semua yang berhadir. Semoga Allah berkahi. Nanti jam 1 atau jam 2 kami langsung berangkat. InsyaAllah masih sempat makan bersama dan foto bersama, tidak foto sorang-sorang ya, foto bersama ya, foto sorang-sorang ibu aja, buya-buya aja. Subhanakallah nikah syukur lantas kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi